Bang Wardan. Saya Ya, konfirmasi karena tadi nutup kamera, sekarang sudah buka kamera. Anda Islam ya? ya, Islam. Sudah lama nonton Edis TV? ya lama, udah lama. Berapa bulan? Mungkin sekitar 2 atau 3 bulan. 2 atau 3 bulan. Masih Tapi Islam? kadang-kadang tiap hari kalau buka TikTok nonton. Tapi masih Islam? Masih lah. Sungguh nekat yang Masa mau nggak Islam orang? Sudah 2 bulan nonton Edis TV masih juga Islam. Sungguh Anda inilah yang dimaksudkan sebagai orang-orang yang nekat. Coba Bang, kenapa Anda kok masih Islam sementara Ya, karena Anda saya sudah meyakini 1-2 agama bulan saya nonton Edis yang TV? benar. Gimana? Karena saya meyakini Islam itu benar. Anda meyakini Islam itu benar. Iya, agama yang Yang paling saya benar. katakan Kenapa? selama ini tentang Muhammad dan Islam benar atau salah? Ya, menurut pandangan saya salah. Salah. Waduh. Ya, Ini nampaknya bohong dia ini menonton saya 2 bulan ini teman-teman. Coba. Di mana statement saya yang menyatakan tentang Islam tetapi itu merupakan kesalahan? banyak sih di Kasih salah satu satunya contoh. di hadis apa namanya waktu hadis yang mengatakan air susu. Air Kalau susu. siapa namanya? Nah, Sahla tanda-tanda itu, kan Anda Sahla. tidak tahu. Maksudnya Ya, air susu benar. gimana? Waktu si Sahla itu kan Oh, oke. anaknya. Waktu Itu kan salah. ada Itu saya seorang pernah wanita, nonton. Iya. bernama Sahlah Iya, itu binti saya pernah nonton. Suhail. Binti Suhail. Oke. Sahlah binti Suhail ini merupakan istri dari Abu Huzaifah. Nah, Huzaifah bin Yaman. Oke. Nah, di mana Abu Huzaifah itu punya budak, punya tukang dia suruh-suruh. Namanya itu Ya. Salim. Salim. Nah, kemudian Salim ini sudah lama di rumah mereka dan dia sudah tumbuh dewasa, sudah berjanggut dikatakan dalam riwayat-riwayat itu. Udah kumisan, udah jenggotan. Nah, siapa? Salim itu. Salim itu masih kecil, Bang. Nah, ini Hadis makanya itu dia Salim belum. itu masih kecil, masih. Baik, nanti sebelum saya waktu tunjukkan kecil. dalilnya, saya lanjutkan dulu ya. Iya, saya tahu. Tapi waktu dia diasuh masih kecil, tapi sudah beranjak remaja itu, waktu dia disuruh nyusu itu. Iya, makanya Bukan sudah dalam tua. riwayat dikatakan dia sudah berjanggut. Ya, berkumis tipis lah gitu. Iya, sudah berkumis dia dikatakan. Nah, kemudian cemburulah atau lainlah raut wajah dari suami Sahlah ini. Beda mukanya itu. Mukanya sepet, merengut, cemburu dia. Masam gitu. Ngadulah Sahlah ini kepada Muhammad. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku melihat di wajah suamiku yang namanya Abu Huzaifah itu ada raut wajah kecemburuan terkait tinggalnya si Salim ini, keluar masuknya si Salim ini dari rumah kami. Padahal dia itu adalah orang kepercayaannya, budaknya sendiri. Tangan kanannya begitu pesuruhnya. Nah, lalu apa kata Muhammad? Supaya wajah daripada Abu Huzaifah ini tidak cemburu. Susuilah dia, katanya. Ketika disuruh menyusui, Sahlah ini terkaget-kaget dengan perintah Muhammad itu. Ya Rasulullah, bagaimana mungkin saya susui dia? Dia itu seorang pria dewasa. Dan dikatakan dalam riwayat itu sudah berkumis, sudah berjanggut. Bagaimana saya susui dia? Tapi kata Muhammad apa? Muhammad tersenyum lebar. Dikatakan sampai gigi gerahamnya terlihat. Gila tuh senyumnya. Sampai gigi gerahamnya kelihatan. Apa kata Muhammad? Saya tahu bahwa dia sudah dewasa. Akhirnya singkat cerita, disusuilah si Salim itu yang sudah dewasa itu. Lalu lapor dia lagi kepada Muhammad.
"Ya Rasulullah, setelah aku susui dia, hilanglah kecemburuan di wajah suamiku." Sungguh sangat cerita yang cetar membahana. Di mana salahnya saya di dalam cerita itu coba? Itu hadisnya bukan disusui langsung, tapi diperas ke Diperas masukin gelas. nampan ke gelas gitu baru Baik, dikasih. tunjukkan dalilnya. Kalau ada hadis maksudnya peras, masukin gelas, terus kasih salim. Mana ayat mana? Coba tunjukin. Kalau ada, saya terjun dari Monas. Silakan. Tapi banyak ulama juga mendoibkan hadis itu nggak sahih katanya. Nih saya bilang, giliran hadisnya merugikan orang Islam, Banyak sebagian pasti riwayat hadis yang bilang palsu. hadisnya tidak benar gitu, palsu gitu. Sebagian ulama berpendapat bahwa si Salim itu diperaskan ke nampan baru dikasih minum gitu katanya. Ya, itu Ya, kan sebagian pendapat ulama, Ya, bukan hadisnya, betul? sebagian ulama juga menasah hadis itu, dinasah Iya, gitu. iya. Masalah orang Diambil menasakh, gitu. masalah orang mengatakan hadis itu tidak sahih, masalah orang Iya. mengatakan itu maksudnya diperas ke Ijma dalam juga gelas. dalam Islam termasuk dalil, Bang. Bukan di Kristen tuh nggak ada ijma'nya kan, nggak ada Bang, sanadnya, nggak ada. gini. Kita ini membahas hadis, bukan membahas Iya, pendapat orang tentang tapi hadis. abang harus tahu juga di Islam tuh ada ijma, kesepakatan gitu. Kesepakatan untuk memelintir hadis hadisnya, itu kan? hadis itu ada kesepakatan juga, hadis dhaif, hadis sahih, hadis maudhu gitu, bukan Baik, satu aja. saya gitu. tampilkan saja ya. Mohon maaf teman-teman, kita harus menggunakan kembali metode konservatif ya. Kita tampilkan lagi di layar. Abang itu harus belajar juga itu hadis Baik. yang dhaif, hadis yang apa? Buset, sahih. saya dimarah-marahin teman-teman. Hadis-hadis mereka, saya yang dimarahin teman-teman. Gimana sih? Baik. Enggak, saya rasa abang ini nggak paham itu apa namanya hadis tingkat-tingkatannya gitu. Oke, Bang. Ini hadis riwayat Muslim ya. Ini Arabnya. Oke, saya bacakan. Ya. Dari Aisyah bahwasanya Salim bekas budaknya Abu Huzaifah ikut bersama Abu Huzaifah dan keluarganya di rumah mereka. Lalu istri Abu Huzaifah, anak perempuan Suhail, datang kepada Nabi SAW dan berkata, sesungguhnya Salim telah balik dan akalnya pun sebagaimana umumnya orang dewasa. Dan dia berada di rumah kami, sedangkan aku menyangka bahwa pada diri Abu Huzaifah, suaminya dia ya, ada sesuatu, maksudnya kecemburuan, berkenaan dengan hal itu. Bagaimanakah yang demikian itu? Nabi SAW bersabda kepadanya, susuilah dia, maka kamu menjadi haram kepadanya, dan akan hilanglah sesuatu pada diri Abu Huzaifah. Lalu sahlah kemudian pulang, kemudian ia berkata, sungguh aku telah menyusuinya, maka hilanglah sesuatu pada Abu Huzaifah. Mana di sini dikatakan dimasukin gelas, diperah dalam gelas? Itu kan karang-karangan Anda saja. Ada, tapi ada sarahnya, Bang. Tahu nggak sarah itu apa? Sarah Bang, itu ini bunyi hadisnya, Bang. Kenapa kita tambah-tambahi? Kita tambah lagi hadis yang kedua. Oke, kita kasih lagi hadis yang kedua ya. Kalau tidak cukup hadis yang pertama, masih lagi nih hadis yang lain. Dari Zainab binti Ummu Salamah. Ia berkata, Ummu Salamah berkata kepada Aisyah, sesungguhnya ada seorang yang sudah balik keluar masuk rumahmu. Yang aku sendiri tidak menyukai ia masuk ke rumahku. Lalu Aisyah menjawab, tidakkah pada diri Rasulullah ada suri tauladan yang baik bagimu? Dan Aisyah berkata lagi, sesungguhnya istri Abu Huzaifah pernah berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya Salim keluar masuk rumahku. Sedang ia kini telah dewasa, sedang pada diri Abu Huzaifah terdapat sesuatu terhadapnya. Yang demikian itu bagaimana? Kemudian Rasulullah bersabda, susu ini loh Mang, susuilah dia. Ini kalau Bang, kalau bahasa Arabnya di dalam bahasa Inggris itu tulisannya sakel, tahu? Tahu Bang, sak. Ini bahasanya kita harus agak sedikit aduh, gak enak. Maksudnya Bang, maksudnya di itu Bang, di kenyot gitu loh Bang, tahu nggak dikenyot? Itu maksudnya begitu. Nggak ada dimasukin gelas, ngarang aja lu.
Susuilah dia, ini bahasa Ya, Bang, maksud Indonesia. saya gitu. Ini Itu katanya salah. menyebut susu, tapi ini sebenarnya kenyot. Nah, gimana Anda ini? Abang bisa nggak bahasa Arab? Waduh, yaudah, coba Anda cari. Anda carilah, coba ada bahasa Kalau Arabnya nggak apa? bisa ya kayak gitu tafsirannya. Coba kalau abang Aduh, bisa. berat. Ini banyak Bang, hadisnya Kalau itu abang jadi banyak. apologet itu harus bisa bahasa Arab. Oke nih, Nah, kita bacakan lagi hadis yang ketiga. Nih ya, bagaimanakah yang demikian itu? Ya, Nabi bersabda, sahlah. Nabi bersabda, susuilah dia. Sahlah berkata, bagaimana aku menyusui dia? Sedangkan ia adalah seorang laki-laki yang sudah besar. Maka Nabi SAW tersenyum lalu bersabda, aku tahu bahwa dia itu seorang laki-laki yang sudah besar. Nggak ada di sini. Maksudku adalah masukkan ke gelas. Nggak ada. Makanya saya bilang Bang, tidak ada nabi yang seperti Muhammad. Makanya saya bilang Muhammad nih nabi yang agak lain. Jadi di mana Bang saya memfitnahnya? Coba. Adakah saya memfitnah? Enggak, saya Enggak memfitnah kan? Enggak memfitnah. Makanya ormas-ormas Tapi kagak berani abang ke kurang Mabes pandai Polri. aja, kurang bisa. Karena yang saya omongin benar. Mana? Abang harus paham juga hadis. Kan tingkat-tingkatan hadis itu banyak. Mungkin abang perlu belajar itu juga gitu. Ya, intinya begini Bang. Masalah harus gini, belajar masalah bahasa Arab kalian juga. mau malsu-malsukan hadis itu. Enggak. Biar orang muslim itu jadi bisa gitu. Abang masuk jadi abang murtad gak? Kalau abang sekedar untuk comot sini comot Bang, itu saya tanya orang dulu nggak Bang. yakin jadinya. Hadis Bukhari, hadis riwayat Muslim, itu hadis sohih nggak? Sohih, tapi gimana itu Sohih. maksud saya tafsirnya gitu kan, tafsir itu butuh ulama. Oke, sekarang begini Bang. Sekarang begini. Orang yang pintar bahasa Oke, Arab. baik sekarang kita bicara kajian secara akademis dan ilmiah. Bang, Oh iya. kita ini sudah pria dewasa ya. Iya. Oke, Bang, kalau wanita tidak dalam posisi mengandung atau menyusui, keluar nggak air asinya? Tidak dalam posisi mengandung. Kalau perempuan, dia tidak lagi hamil atau tidak lagi menyusui, enggak lah. Mohon maaf, air itu ASI, payudaranya keluar ASI nggak? Enggak. Tidak bakal keluar ASI. Mau Anda jungkir balik juga nggak bakal keluar ASI. Ada nggak riwayat yang menyatakan bahwa sahlah itu dalam posisi yang demikian? Sahlah, enggak ada. Nggak ada. Lalu dari mana Anda ngarang masukin ke gelas? Pengetahuan saja yang kurang gitu. Bukan enggak ada, tapi mungkin setahu saya, tapi enggak tahu. Bang, bohong lagi. Jujur lah Bang, makanya saya bilang, saya itu merasa aneh kenapa Anda ini sudah 2 bulan nonton channel Edis TV, masih saja Anda jadi orang Islam. Namanya bukan pasangan Bang, wanita menyusui pria dewasa. Anda bisa bayangkan itu kayak apa jadinya. Aneh-aneh aja Anda ini. Enggak, saya enggak terlalu memikirkan itu sebenarnya. Yang saya pikirkan makanya itu gimana loh, jangan langsung terjemahin sendiri itu, nggak pakai tafsir. Kan kita sebagai orang Islam kan harus pakai tafsir. Oke, apa hasil terjemahan Anda? Ya, kalau kita lihat di tafsirnya, di sarahnya itu disusuin, maksudnya ditaruh di mampan gitu. Oke, kalau dimasukin gelas ada nggak keluar air asinya? Ada itu, memang itu. Dari mana bisa keluar, orang dia nggak punya anak, nggak mengandung. Bang, di mana riwayatnya bahwa sahlah atau suami istrinya Abu Huzaifah itu dia posisi mengandung atau posisi menyusui anak? Nah, itu nggak disebutkan sebenarnya. Terus Anda ngarang dari mana masukin gelas? Apanya dimasukin gelas? Memang kayak gitu, tapi yang kedua memang hadisnya itu dhaif.
Waduh, doi Tafsirnya memang begitu. Yang kedua hadisnya Ya itu udah Bang, doif kalau Anda gitu. sudah mengatakan hadisnya doif, berarti Iya, hadis itu palsu. nggak palsu doif, tingkatan doif sama palsu itu beda, Bang. Apa sih doif itu Bang? Maksudnya diragukan gitu. Kalau palsu Diragukan. itu memang dikarang Tidak gitu. benar ya? Iya, itu Tidak doif benar. namanya. Berarti kalau tidak Kalau benar, berarti itu berisi fitnah kepada Muhammad, betul? enggak, maksudnya Nah kan diragu gimana antara sih orang dua. Islam nih otaknya gimana sih Bang? Coba dengerin. Memang Gini memang Bang, kayak dengar, gitu. dengar. Tingkatannya itu Muhammad kan ya, dinarasikan menyuruh wanita dewasa menyusui pria dewasa, tapi pria itu bukan suaminya. Nah, menurut Anda tadi hadis itu doif atau iya, tidak benar, betul? iya, Artinya kalau itu tidak benar, berarti itu berisi hujatan atau fitnah kepada Muhammad, betul? iya. Nah, kalau berisi fitnah kepada Muhammad, kenapa Anda simpan itu di rumah? Masa Anda mau menyimpan buku yang isinya fitnah kepada Muhammad? Enggak, kan itu campur-campuran, Bang. Maksudnya kan buku hadis itu bukan satu dua tapi tebal segini tebal itu Ya sudah, hadisnya. berarti Anda Iya, setuju. Buku hadis adalah buku yang berisi fitnah-fitnah kepada Muhammad. enggak sih kan tergantung Nah, ada juga sekarang enggak lagi. riwayat. Contoh Aduh, abang kan pusing-pusing pernah nggak kepala baca Berbi. hadis yang satu kan hadis Sahih ada contoh lah hadis Bukhari kan itu tebal. Bang, Jadi nanti saya ada tunjukkan juga hadis-hadisnya. Nanti Anda palsu-palsukan lagi. Gimana sih, Bang? Maunya kalian ini abang bagaimana? gimana sih kan gini loh maksud saya. Anda pernah nggak baca hadis? Bisa nggak bahasa Arabnya gitu maksud Bang, saya. kan sudah diterjemahin, Bang. Beda bang, kadang-kadang beda. Kecuali Anda bisa membuktikan bahwa terjemahannya tidak tepat. Boleh, saya setuju dengan Anda. Ketika terjemahannya tidak pas, boleh. Tapi kalau saya bilang saya baca terjemahannya salah, ya jangan juga. Terus buat apa orang mau sampai mati-matian berusaha menerjemahkan buku itu? Nah, kemana dia pergi? Kabur dia. Kabur dia. Enggak saya turunin ya, dia pergi sendiri. Itulah teman-teman. Makanya saya itu sudah membuat challenge. Kalau ada seorang Islam yang sanggup membuktikan bahwa saya berdusta, saya mengucapkan kata-kata bohong tentang agama Islam, nggak usah repot-repot bikin laporan polisi. Saya lompat dari Monas, sudah saya bilang. Gimana Anda ini? Terjun saya dari Monas kalau kalian buktikan saya bohong. Gimana sih Anda ini? Oke, kita kasih naik ada Tony Zamili. Tony Zamili. Muslim-muslim jangan cuma komen-komen. Naik, buktikan. Ya, Tony Zamili. Oke, lari lagi dia. Kita kasih naik ada Dani Alma Fakir. Dani Alma Fakir. Ya, selamat malam Bang Dani. Kabur lagi. Kalian sudah lihat? Sudah lihat Muslim naik sini kabur? Mereka ada kalian lihat mereka bisa bernapas? Megap-megap mereka kalau naik ke sini, megap-megap. Coba silakan bawa dalil bantah saya. Sungguh nekat yang nyata. Oke, Angga Rukma. Selamat malam Angga Rukma. Malam. Ya, silakan nyalakan kamera. Gini dong, keren. Langsung datang nyalakan kamera. Ya, Bang, saya konfirmasi dulu, Bang. Muslim atau Kristen? Muslim lah, Bang. Muslim. Sudah berapa lama, Bang, nonton Edis TV? Baru berapa hari itu? Belum lama. Berapa hari belum lama. Gimana?
Apa yang mau Anda utarakan? Sudah nonton dari tadi berarti tadi nih yang membahas tentang persusuan udah nonton? Ya, barusan tuh mau lihat tuh. Ya. Apa tanggapan Anda itu tentang Muhammad yang menyuruh melakukan kegiatan yang dalam tanda kutip cabul seperti itu? Ya kalau mungkin itu memang dalilnya nggak ada, mungkin itu yang mengartikan aja Bang itu. Dalilnya nggak ada, mungkin yang mengartikan, ini bahasa tingkat dewa ini teman-teman. Sakit kepala saya ini, siapkan oskadon dulu teman-teman. Bang, tadi sudah saya tampilkan hadisnya, Anda lihat kan? Sudah. Oke, betul nggak di situ Muhammad menyuruh menyusui perempuan, menyusui Ya. laki-laki? Mm. Nah, Bang, bayangin Bang, Anda punya istri. Punya. Nah, kira-kira kalau istrimu menyusui pria dewasa, misalnya siapa? Misalnya di rumahmu pria dewasa, kira-kira bagaimana, Bang? Ya nggak boleh lah Bang, nggak boleh. Nah iya, tapi itu ajaran Muhammad gimana? Itu mungkin artinya seperti ini Bang. Di rumah adanya susu kotak. Minum tuh susu Susu kotak. Tuh. Berat. Susu kotak kan teman-teman. Baik, saya tampilkan lagi. Ini Anda nampaknya tadi nggak nyimak. Perhatikan. Abang perhatikan ya Bang ya. Nih, Ya. lihat. Ya. Bagaimanakah yang demikian itu? Nabi SAW bersabda, susuilah dia. Sahlah berkata, bagaimana aku menyusuinya sedang dia adalah seorang laki-laki yang sudah besar. Maka Rasulullah tersenyum lalu bersabda, aku tahu bahwa dia itu seorang laki-laki yang sudah besar. Nggak ada di sini. Maksudku susu kotak. Nggak ada. Ya. Seandainya maksudnya memang susu kotak, pastilah kata Muhammad, dia tersenyum. Maksudku susu kotak, wahai Sahlah. Nggak ada di sini dikatakan begitu. Ini jelas-jelas Sahlah pun menangkapnya memang disusui begitu. Dari payudaranya gimana? Nggak boleh itu Bang, nggak boleh. Tapi ini perintah Muhammad, kok nggak boleh? Jangan diikutin. Yang nggak jelas jangan diikutin. Berarti Anda setuju bahwa Muhammad tidak pantas diikutin? Ya, tidak setuju lah. Berarti Anda setuju bahwa Muhammad tidak pantas diikuti? Harus diikuti. Tapi Nah, harus diikuti, tidak pantas diikuti. Memang. Siapkanlah dulu paramek itu kawan-kawan. Aduh, gimana Bang kalau begini? Makanya kan saya bilang, saya tidak berlebihan loh mengatakan. Kalau Anda sungguh-sungguh mendalami agama Islam, Anda akan meninggalkannya. Ini saja Anda sudah meninggalkannya. Anda bilang tolak ajaran itu, betul kan? Ya, artinya itu yang mengartikan mungkin itu yang kurang pas. Yang mengartikan kurang pasnya gimana coba? Kan di situ disebutkan susuilah. Susuilah dia. Kemudian Sahlah merasa heran kan dengan perintah itu kan? Ya. Dan Ya. dia bilang, gimana saya susui dia? Dia udah dewasa, betul kan? Iya. Ada nggak Muhammad bilang, maksudnya susuin pakai susu kerbau? Nggak ada. Belum selesai mungkin bicaranya itu Bang. Belum selesai bicaranya, itu sudah sampai penutup hadisnya, bukan 1-2. Bahkan Ya. ada contoh lain, karena itu juga terjadi pada Aisyah. Jadi ada laki-laki juga keluar masuk rumah Aisyah. Ya kan? Lalu Zainab itu ngomong negor Aisyah, Aisyah, kamu kok izinin laki-laki masuk ke rumah kamu? Ya kan? Terus Aisyah ngutip hadis ini. Tidakkah kamu tahu bahwa terjadi ini pada Sahlah? Ketika seorang pria keluar masuk rumah dia disuruh disusui. Aisyah mencari pembenaran dari sini. Gimana Anda itu? Ya udah, gini aja Bang. Adakah Aisyah punya anak? Adakah Aisyah asinya keluar? Enggak. Disusuin sama Aisyah itu. Gimana? Berarti gini aja Bang sekarang. Kalau itu sudah perintah Muhammad, ikut-ikutan aja. Nah, itu. Artinya Muhammad mengajarkan, mohon maaf, kecabulan. Betul nggak? Ya kan kalau memang itu mau disusuin, boleh. Nanti saya nyusul. Gini aja, sekarang aku nggak bisa jawab itu gimana.
Nggak bisa Tadi saya jawab. juga Terus cari-cari. kenapa Anda masih Islam? Saya enggak, ya kalau nanti Bang Edis bisa ini ngasih tahu saya, nanti saya berpikir lagi lah gimana. Mau tanya nih. Sebentar. Saya akan tunjukkan ya. Saya akan tunjukkan. Sebenarnya ayat tentang persusuan itu dulu ada, Bang. Tapi ayat itu hilang dimakan kambing. Mau saya tunjukkan? Mau saya tunjukkan? Ya. Baik. Saya balik kamera saya. Ini akibat ayat Quran dimakan kambing. Wih, masa Bang ada ayat Quran dimakan kambing? Belum tahu ceritanya. Baik. Sunan Ibnu Majah nomor 1934. Abdurrahman Ibnul Qasim dari bapaknya, dari Aisyah, ia berkata, telah turun ayat berkenaan hukum rajam dan ayat persusuan orang yang telah dewasa itu sebanyak 10 kali. Lembaran ayat itu ada di bawah kasurku. Ketika Rasulullah SAW wafat, kami tersibukkan dengan jasad beliau hingga burung-burung masuk memakannya. Di riwayat lain dikatakan ini kambing yang memakan, di riwayat lain burung yang memakan. Jadi yang mau saya tanyakan, Bang, kemana ayat ini pergi? Kenapa ayat ini tidak masuk dalam Quran? Padahal kan Quran dihafal oleh para sahabat. Sahabat menghafal ayat Al-Quran. Nah ini dimakan kambing kok hilang. Makanya ini ayat hilang, Bang, dari dalam Al-Quran. Gimana? Kenapa kok bisa hilang, Bang? Dimakan burung itu. Iya, riwayat lain dimakan burung, riwayat lain dimakan kambing. Jadi lembaran-lembaran itu ada di tempat tidurnya Aisyah. Tapi gara-gara mereka sibuk ngurusin jasad Muhammad, mereka akhirnya kehilangan ayat ini. Karena ayat ini dimakan oleh kambing atau dimakan burung. Ya kan? Ya. Nih, Terus coba ini nih. sekarang Ada satu lagi yang usah- dikatakan dimakan rayap. Bukan 1-2 Bang riwayatnya. Saya tampilkan bentar burem ya. Ini. Amrah binti Abdurrahman dari Aisyah, istri Nabi SAW berkata, sungguh ayat rajam telah turun dan menyusui anak dewasa itu 10 kali. Hal itu terdapat di kertas di bawah tempat tidur rumahku. Ketika Rasulullah SAW sakit dan kami disibukkan olehnya, rayap masuk ke rumah kami dan memakan kertas itu. Akhirnya ayat itu hilang sampai sekarang. Berarti dibolehin dong itu. Nyusuinya kan berarti dibolehin. Iya, artinya boleh. Ya udah. Nyusu aja. Nah, berarti kalau ada istri Anda di rumah, kemudian Anda merasa cemburu ada laki-laki di situ, istri Anda harus menyusui pria itu, betul? Nah, mau dia teman-teman. Makanya saya bilang teman-teman, kalau Anda ikut-ikut Muhammad, Anda bisa tidak waras lagi. Sekarang kalau ikut Yesus itu di mana Yesus kenal Kristen itu, Bang? Sejak kapan? Nah, Bang, kalau Anda sudah betul-betul mau meninggalkan agama Islam, boleh Anda datang ke gereja terdekat. Saya tanya dulu itu. Boleh Anda. Bagaimana? Jawab dulu lah Bang Edis. Kapan Ya. Yesus kenal Kan ada Kristen? Bible. Gini Bang, Enggak. saya itu memperhatikan kesungguhan Anda. Kalau Anda sungguh-sungguh, nggak perlu baca buku di Bible. Di HP-mu ada. Download saja itu di Android. Ada Bible, Bukan baca itu dulu. Maksudnya itu kan saya pengen taunya itu kapan Yesus kenal Kristen, sejak usia berapa, sejak lahir tau? Yang Anda maksud Kristen itu apa? Kan kepercayaanmu itu, Kristen itu agamamu. Ya. Jadi Kristen itu artinya pengikut Kristus. Pengikut Yesus. Kapan Yesus kenal Kristen? Yesus berkata, barang siapa yang percaya kepadaku, ia beroleh hidup yang kekal. Jadi siapa yang percaya kepada Yesus? Yaitu pengikut Yesus, Kristen. Sudah. Maksudmu Yesus bilang,
yang mengikut aku disebut Kristen gitu di dalam Bible? Enggak, Ya enggak nggak seperti ada ayat itu. kayak begitu. Pengakuan Yesus itu loh, pengakuan Yesus bahwa dia Kristen itu kapan? Pengakuan Yesus bahwa dia Kristen. Ya nggak ada, gimana? Sekarang kalau yang dikatakan Bang Edis, pengikut, ya namanya pengikut ya, yang percaya ya kan? Itu sama Kalau aja kayak orang begini, Bang. Itu sama saja begini. Bentar, Coba, sebentar. Anda ini Muhammadiyah atau Nahdlatul Ulama atau apa? Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama. Coba, di mana pernyataan Muhammad bahwa dia Nahdlatul Ulama? Coba. Mana ayatnya yang mengatakan ada. saya adalah Nahdlatul Ulama? Mana coba? Enggak ada. Enggak ada. Terus pertanyaan macam apa yang kau tanyakan kepada saya itu? Enggak gitu. Karena Muhammad kan sudah jelas-jelas Islam. Baik, jadi maksud saya begini. Nama, penamaan itu muncul belakangan, Bang. Jadi seperti gelar-gelar itu munculnya dia itu di kemudian hari. Ketika ada sekelompok orang begitu ya, mengikuti Yesus, mereka itulah yang disebut sebagai pengikut Kristus. Disebut Kristen seperti itu. Oh, berarti ini namanya Bang Edis Kristus. Karena pengikutnya banyak. Saya cuma sarankan begini, Bang. Saya sarankan Anda ya waras dulu lah dari mengikuti Muhammad. Kalau belum waras itu belum bisa, Bang. Jadi saya sarankan, saya tahu di hati Anda sudah terguncang, saya tahu. Artinya begini, memang ini butuh waktu. Tidak langsung seketika itu juga, ya. Tapi nanti pasti perenungan Anda, ya kan, penelusuran Anda itu nanti membawa Anda akhirnya meninggalkan Muhammad seperti yang lain-lain seperti itu. Oke, gitu ya Bang ya? Oke? Iya Bang Edis, ya Bang Edis. Saya turunkan. Selamat malam. Ya, kalau belum keluar dari ajaran Muhammad itu teman-teman, dia itu masih ada ininya, penghalangnya. Ya. Pertama tinggalkan dulu. Kalau sudah ditinggalkan baru nanti bisa. Kalau belum ditinggalkan ya mana bisa. Oke. Kita kasih naik lagi ada Kazam. Oten gagal paham katanya. Iya, coba naik ke sini, terangin dong biar nggak gagal paham. Anda mengaku-ngaku saja gagal paham. Ya, Kazam, selamat malam Kazam. Malam. Ya, silakan Kazam, nyalakan kamera Anda. Ini sudah nyala tapi gelap. Mas. Bang, gelap Bang. Oke, baiklah ya. Karena gelap-gelap jadi saya turunkan ya. Gelap begitu apa yang mau dilihat? Oke, lanjut kembali ya. Kita kasih naik ada Musafir. Ya, selamat malam Musafir. Ya, Musafir selamat malam. Halo? Giliran dinaikkan, diam. Malah di Jeddah. Tak kenapa orang-orang ini. Ya, kalau udah nampak-nampak seperti ini kita harus iklan dulu. Ya, sekali lagi ya teman-teman ya, sobat-sobat, terutama sahabat-sahabatku dalam Tuhan Yesus ya. Teman-teman sekalian, saya Edis TV itu mengadakan program untuk pendirian tempat berapologet di sini. Jadi kepada teman-teman sahabat-sahabat Kristenku yang belum tahu ya, teman-teman bisa ikut berpartisipasi
dalam hal mendirikan rumah apologet di sini. Karena kita ini belum punya, teman-teman, tempatnya di sini. Karena kita masih menyewa dan tidak mungkinlah kita akan menyewa terus sampai belasan tahun bahkan puluhan tahun. Ya kan? Jadi kepada teman-teman yang ingin ikut berpartisipasi mendirikan rumah apologet tersebut, teman-teman bisa cek di profil saya yang asli ya. Ini akun saya yang asli. Hati-hati banyak akun palsu, hati-hati. Ya, ada banyak sekali akun-akun Edis TV, makanya ini saya bikin nih, awas akun palsu. Ya, pastikan teman-teman kalau mau mensupport muncul nama saya di situ. Kalau nama saya tidak keluar nama saya pastikan Anda sedang ditipu orang. Ya. Jadi silakan kalau teman-teman yang ingin ikut berpartisipasi mendirikan rumah apologet, saya balik dulu. Teman-teman bisa ikut berpartisipasi mensupportnya saya tampilkan di layar. Ya, di situ teman-teman. Ya. Silakan teman-teman boleh menangkap layarnya, screenshot, nanti suatu saat biar tidak kehilangan kontaknya. Ya, saya kasih waktu 10 detik. Teman-teman juga yang ada di YouTube bisa nonton tuh di bawah di tulisan yang berjalan itu. Ya, ada tulisan Zelle juga bisa bagi teman-teman yang ada di US. Oke, saya balikan lagi kamera saya. Kalau saya iklan yang muslim-muslim jangan kejang. Ya. Jangan kejang kalian. Saya tahu kalian panik. Kalau kita ada rumah apologet ini mereka panik ketakutan. Oke, kita lanjutkan kembali diskusi kita. Kita kasih naik ada Emi Ratna. Emi Ratna. Ya, selamat malam Emi Ratna. Emi Ratna? Halo? Emi? Nah, naik tapi ngambek. Gimana ini? Baik, kita kasih turun Emi Ratna. Kita kasih turun. Kita kasih naik lagi ada Dani Almafakir. Ini kayaknya tadi sudah saya naikkan ini. Dani Almafakir. Dani Almafakir. Halo Bang. Iya, silakan nyalakan kamera. Tadi kayaknya sudah naik ya? Belum. Oh ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Dani Almafakir. Dari nama-namanya kayaknya muslim ya Bang ya? Bang, jangan grogi Bang, jangan grogi. Tarik napas dulu Bang, tarik napas. Enggak, saya enggak grogi nih. Hembuskan. Tarik napas. Hembuskan. Ah, Anda muslim Bang? Alhamdulillah muslim. Muslim. Sudah lama Bang nonton Edis TV? Baru pertama kali ini. Pertama kali. Oke. Apa yang mau Anda sampaikan Bang? Ya bahwasannya kita kan berbeda agama ya. Islam sama Kristen. Abangnya Kristen kan ya? Betul. Memang ada perbandingan lah dari segi dalam maupun luarnya. Terus? Tetapi Islam itu tidak bisa contoh ya, abangnya kan orang Islam. Abangnya Kristen. Kan orang Kristen. Saya orang Islam. Otomatis saya itu melindungi agama saya, Islam. Ketika ada sesuatu yang Bang,
apa itu Tarik tidak napas dulu Bang, biar dibentuk nggak gugup Bang. dalam Biar... agama Islam. Gitu. Tarik napas dalam dulu. Hembuskan. Udah? Kalau dari saya, Hmm. apa itu agama, saya nggak tahu sih, agama yang paling benar itu adalah agama Islam. Tetapi agama Islam itu Aduh berat teman-teman. banyak, apa itu banyak macamnya. Oke. Jadi sebenarnya inti pesan Anda apa yang Anda ini? permasalahkan dalam Islam? Inti yang mau Ya Anda nggak gitu. sampaikan apa? Abangnya kan bilang, ya coba tanya ke saya gitu, nanti saya jawab. Oke, dari sekian banyak pembahasan yang sudah saya bahas, sayangnya Anda baru pertama kali ini. Ya. Tadi sudah nonton, tadi barusan nonton? Baru pertama kali ini. Oke, mengenai Muhammad menyuruh wanita menyusui pria yang sudah dewasa tapi pria itu bukan suaminya, tahu? Salah itu, nggak ada itu, bukan Nggak mahram. ada. Baik, kita akan Bukan suruh muhrim. dia membaca teman-teman. Inilah teman-teman. Kalau zaman dulu ada lagu, Angin Tak Dapat Membaca. Ada judul sinetronnya, Angin Tak Dapat Membaca. Kalau sekarang, Muslim tidak dapat membaca. Baik, saya tampilkan ya. Aduh memang teman-teman Ya. ini berat sekali nih saudara-saudara ya. Kita kasih tunjuk tentang bagaimana hadis menyusui pria dewasa. Aduh, bisa-bisanya dia ini tidak tahu. Baik. Dikatakan tidak tahu ternyata ya. Baik. Saya akan suruh Anda membaca hadis ini dan yang lain akan duduk menyimak. Tenang ya. Baik, ini hadisnya. Silakan Anda baca. Bang, dibaca Bang? Ya sudah. Iya, baca bersuara dong. Dari Aisyah, ia berkata, Sahla binti Suhail, istri Abu Hudzaifah, datang kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu bertanya, ya Rasulullah, sesungguhnya aku melihat perubahan wajah Abu Hudzaifah. Stop dulu Bang, stop dulu. Ya. Abu Hudzaifah ini siapa? Ya, sebentar. Berkenaan dengan keberadaan Salim di rumah kami, bagaimana, apa itu? Tulis, bagaimanakah yang di apa itu? Makanya saya bilang teman-teman, akibat orang Islam nggak bisa membaca teman-teman. Sedangkan dia adalah seorang laki-laki yang sudah besar. Maka Rasulullah SAW tersenyum lalu bersabda, aku tahu dia itu seorang laki-laki yang sudah besar. Kan gini ya. Bang, Anda saja nggak ngerti apa yang Anda baca. Bentar. Bang, baca dulu, baca. Sudah, Dari saya baca. Aisyah, Sudah siapa saya baca. Aisyah? Aisyah itu istri Rasulullah. Istri Rasulullah. Dengar dulu Bang, dengar. Ia Ya. berkata, Sahlah binti Suhail. Siapa Sahlah binti Suhail? Anak dari Suhail. Iya, siapa dia? Istri Abu Hudzaifah. Istri Abu Hudzaifah. Datang kepada Nabi. Lalu bertanya, ya Rasulullah, sesungguhnya aku melihat perubahan di wajah Abu Hudzaifah. Siapa Abu Hudzaifah ini? Kurang tahu saya. Suaminya dia gimana sih? Biasanya suaminya dia. Ini bagaimana? Pantas lah orang Islam ini Kan masih Islam, teman-teman. Kan gini ya. Sebentar Bang, sebentar kita lanjutkan dulu. Di wajah Abu Hudzaifah berkenaan dengan keberadaan Salim di rumah kami. Bagaimanakah yang demikian itu? Salim ini anak angkatnya. Nah, Nabi bersabda, susuilah dia. Sahlah berkata, bagaimana aku menyusuinya sedangkan dia adalah seorang laki-laki yang sudah besar. Maka Rasulullah tersenyum lalu bersabda, aku tahu dia seorang laki-laki yang sudah besar. Pertanyaan saya, betulkah Muhammad menyuruh Sahlah menyusui Salim yang sudah dewasa itu sedang dia itu bukan suaminya?
Bukan. 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 Lama-lama HP saya ini saya banting nanti. Bukan. Bang. Bukan. Coba Anda yang baca yuk. Aisyah, ia berkata, Sahlah binti Suhail, istri Abu Hudzaifah, datang kepada Nabi Muhammad SAW. Ia bertanya, ya Rasulullah, sesungguhnya aku melihat perubahan wajah Abu Hudzaifah berkenaan dengan keberadaan Salim di rumah kami. Bagaimanakah yang demikian itu? Salim adalah anak angkatnya Nabi Muhammad SAW. Susuilah dia. Bersabda. Ya, Salah berkata, bagaimana aku menyusuinya sedangkan dia adalah seorang laki-laki yang sudah besar. Maka Rasulullah SAW tersenyum lalu bersabda, aku tahu dia itu seorang laki-laki yang sudah besar. Hadis riwayat Muslim. Oke, benar nggak di sini Muhammad menyuruh Sahlah menyusui laki-laki itu? Paling itu ada kesalahan dalam kalimatnya. Kesalahan dalam kalimat. Baik. Memang Ini hadis itu bukan cuma termasuk- satu, Bang. Hadis ini Ya. bukan cuma satu. Hadisnya ini ada banyak nih. Ini hadis pertama. Coba dari hadis yang pertama, mau lagi hadis yang pertama? Coba. Silakan. Bahwasanya Salim bekas budaknya Abu Hudzaifah ikut bersama Abu Hudzaifah dan keluarganya di rumah mereka. Lalu istri Abu Hudzaifah, anak perempuan, apa itu Bang? Suhail Suhail, terus datang kepada Nabi. datang kepada Nabi Muhammad SAW dan berkata, sesungguhnya Salim telah balik dan akalnya pun sebagaimana pada umumnya orang dewasa. Dan dia berada di rumah kami. Sedangkan aku menyangka bahwa, apa itu? Pada diri. Pada diri Abu Hudzaifah ada sesuatu kecemburuan. Berkenaan dengan hal itu, bagaimanakah yang demikian itu? Nabi Muhammad SAW bersabda, apa itu Bang? Kepadanya, susuilah dia, maka kamu menjadi haram kepadanya dan akan hilanglah sesuatu yang ada pada diri Hudzaifah. Maksudnya itu kan gini ya Bang, kalau dari segi hadis tersebut itu gini. Contoh ya, saya itu punya Sebarang dibaca lagi ini penutupnya. Lalu Sahlah pulang ke rumah. Ya. Kemudian ia berkata, sungguh aku telah menyusuinya, maka hilanglah sesuatu pada diri Abu Hudzaifah. Betul? Betul. Jadi setelah disusuin sama Sahlah, suaminya nggak cemburu lagi, betul? Nggak, maksudnya nah gimana? Sahlah itu paling itu orang perempuan gitu. Bang, Sahlah ini istrinya siapa sih? Abu Hudzaifah. Oke. Dia melihat di wajah Abu Hudzaifah cemburu, raut wajah cemburu, betul? Ya. Karena Salim itu ada di rumah. Salim itu pria dewasa. Ada di rumah. Lalu dia ngadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, di wajah suamiku tuh muka, ini bahasa sederhananya, muka suami saya itu sepet Rasulullah nih. Saya balikin dulu kamarnya ya. Gini nih, biar Anda paham dengan konteks di situ. Kalau ngajarin orang Islam harus begini teman-teman. Karena memang ya saya sudah ketemu dengan ribuan dan memang IQ-nya memang di bawah rata-rata. Gini. Misalnya saya Abu Hudzaifah. Ya. Terus Sahlah itu suami saya, istri saya. Ya. Nah muka saya ini sepet. Ngelihat istri saya yang namanya Sahlah ini. Karena adalah pria lain di rumah ini. Orang yang sudah dewasa. Ya. Kemudian karena muka saya sepet, Sahlah istri saya ini pergi kepada Rasulullah. Ngadu, ya Rasulullah. Di wajah suamiku itu ada raut muka cemburu. Karena di rumah kami itu ada seseorang laki-laki namanya Salim. Padahal Salim itu orang kepercayaannya Edis itu. Salim itu budaknya Edis itu, pesuruhnya. Yang tukang disuruh-suruh, kesini, ambil ini, ambil itu. Tangan kanannya lah. Lalu Nabi Muhammad berkata, susuilah dia. Heran si Sahlah ini. Ya Rasulullah. Kaget dia waktu disuruh disusui. Bagaimana saya susui? Dia itu udah dewasa Rasulullah.
Dalam riwayat lain dikatakan udah berjanggut. Udah kumisan, udah janggutan. Terus Rasulullah tersenyum. Saya tahu dia sudah dewasa. Lalu pulanglah si Sahlah ini ke rumah. Disusuilah si Salim ini. Lalu lapor lagi dia kepada Muhammad. Ya Rasulullah, sekarang udah nggak cemburu lagi suamiku, katanya. Ini loh ayatnya ini, saya balikin lagi ya. Aduh, makanya pahami dong. Aduh. Makanya air minum jangan diganti kencing onta. Banyak gitu, Bang. Sebentar, biar saya bilang nih. Sebentar. Sebentar, biar saya bacakan dulu. Nabi SAW bersabda kepadanya, susuilah dia, maka kamu akan menjadi haram kepadanya. Dan akan hilanglah sesuatu pada diri Abu Huzaifah. Maksudnya kecemburuan itu. Lalu Sahlah pulang. Kemudian ia berkata, sungguh aku telah menyusuinya. Maka hilanglah sesuatu yang ada pada diri Abu Huzaifah. Maksudnya Apa itu? itu? Kan dunia. Cemburu, kecemburuan nih loh. Iya, kecemburuan. Iya, bagaimana seistrinya nyusui pria lain tiba-tiba suaminya nggak cemburu lagi? Maksudnya ini bagaimana gini, ini ajaran? Maksudnya itu gini. Itu paling maksudnya itu kan hadis itu kan dibagi banyak. Ada yang hadis itu dilihat dari riwayatnya, terus dari takdilnya, terus dari asbabul hadisnya gitu. Jadi enggak, bukan itu. Maksud dari situ itu gini. Angel tenan tuturanmu. Jadi gini. Angel tenan tuturan. Maksudnya itu gini. Contoh ya, saya punya istri. Terus istri saya itu menyusui anak dari tetangga saya. Kalau anak tetangga atau anak itu masih kecil, nggak masalah, Bang. Ya. Contoh, istri Anda punya air ASI, artinya istri Anda sedang menyusui, kan? Ya. Terus anak tetangga Anda juga umur segitu, 2 tahun taruhlah. Ya. Nangis, nggak ada emaknya, disusui nggak apa-apa. Ya. Nah ini di mana di sini dikatakan si Sahlah itu sedang menyusui, air ASI-nya keluar, payudaranya keluar ASI? Paling itu ada kesalahan dalam kalimat gitu. Kesalahan dalam kalimat. Atau hadisnya itu dhaif gitu. Berat ini teman-teman, kesalahan dalam kalimat. Atau hadisnya itu dhaif atau hadisnya maudhu gitu. Dhaif. Kalau dhaif itu artinya berarti palsu, betul? Ya memang hadis palsu yang dibuat oleh seseorang gitu. Ada tujuannya apa dibuat palsu seperti itu? Ulama gitu. Kayak apa tujuannya? Ya untuk semangat kita lah buat beribadah gitu. Semangat. Ya kan banyak, Bang. Saya sedang berbicara Islam dengan orang IQ tingkat dewan itu. Hadis itu ada banyak, ada hadis maudhu. Oh enggak, jangan kemana-mana dulu. Berarti kalau misalnya hadis itu palsu, apa motivasinya dibuat hadis itu palsu? Untuk kan menjelek-jelekkan Muhammad atau gimana? Bukan untuk menjelekkan. Bahwasanya Rasulullah utusan Nabi Muhammad itu adalah utusan yang terakhir gitu. Sudah disebutkan dalam hadis atau itu. Jangan tinggi-tinggi teman-teman ngomong yang kayak begini teman-teman. Muhammad itu tidak ada. Sebentar. Anda mengatakan Muhammad. Makanya kenapa Nabi Muhammad itu diterakhirkan? Baik. Biar nggak ada sesuatu yang bisa berbeda gitu. Baik. Anda tadi barusan mengatakan bahwa Muhammad itu adalah utusan yang terakhir. Ya. Nabi yang terakhir. Rasulullah. Oke, Rasul yang terakhir. Pertanyaan saya. Nabi dan Rasul. Oke, pertanyaan saya. Apakah benar dia Nabi yang terakhir, Rasul yang terakhir, utusan yang terakhir? Iya. Yakin saya. Sebentar, Bang. Sebentar. Tenang, Bang. Muhammad sudah meninggal, betul? Iya, sudah wafat. Oke. Benarkah setelah Muhammad meninggal ini akan datang lagi nanti Nabi Isa? Ya, Nabi Isa. Okay. Ya, melawan Dajjal. Oke, baik. Kalau nanti akan datang lagi Nabi Isa, siapa yang mengutus Nabi Isa? Allah Subhanahu wa taala. Berarti siapa yang utusan terakhir?
maksudnya itu bukan Nah, utusan terakhir, mulai dah. tapi kan gini sih. Mulai Mas, lagi Mas, teman-teman. latar belakang dulu, alur belakang. Bang, Kembali ke masa tenangkan lalu. dulu, tenangkan Nabi ya. Isa itu kan Dani, dilahirkan Dani, oleh tenang Dani. Begini ya, Dani. ya Bang. Setelah Muhammad meninggal, setelah Muhammad diutus oleh Allah dan sudah meninggal, Ya. akankah datang Nabi Isa diutus oleh Allah? Bukannya diutusnya itu maksudnya diutus dalam Islam itu diangkat menjadi nabi gitu, menjadi rasul. Itu Bang. Sebentar, Beda. Nabi Isa diutus Kayak siapa gitu, Bang. nanti datang lagi ke dunia, diutus siapa dia? Ya bisa jadi diutus itu dikendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, untuk siapa yang turun ke mengutusnya? bumi, gitu. Allah. Allah. Berarti siapa utusan yang terakhir? Nabi Muhammad. Buset. Udah saya bilang teman-teman, siapkan bodrek, paramek, dekolgen. Bagaimana Ya, Anda itu, Bang. katakan Ini Muhammad tak diutus ceritakan terakhir, dulu. sedangkan setelah Muhammad masih ada yang diutus lagi? Gini bang. Sebentar bang, sebentar. Nabi Isa itu kan dilahirkan oleh Maryam yang tambah ayah yang diambil IQ dari tiara. rusuknya gitu. Oke lah Terus, bang, saya mau Nabi Isa- membacakan satu ayat. Saya membacakan ayat-ayat dari Iya, Edis silakan, Bang. TV. Surat Al-Edis TV ayat yang pertama. Dan tiadalah Dani itu, melainkan adalah orang-orang yang memaksakan diri. Dan tahukah kamu apa itu orang-orang yang memaksakan diri? Yaitu mereka yang telah ditunjukkan kebenaran kepadanya, tetapi masih mengingkarinya. Dan orang-orang yang demikian itu tiada lain adalah orang-orang yang pada nekat. ajaran saya Islam. Bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan yang terakhir oleh Allah. Kalau Nabi utusan Isa yang terakhir itu- berarti setelah Muhammad tidak ada lagi utusan, betul? Iya, Nabi Muhammad. Oke, yang nyatanya terakhir. ada utusan nggak? Nggak ada. Yang terakhir Nabi Muhammad. Loh, setelah Nabi Muhammad Isa diutus nggak? Ya itu disuruh turun. Aslinya Nabi Isa itu diangkat ke langit berapa gitu. Muhammad. Nabi yang masih ada itu ada 4 atau berapa gitu. Nabi Idris, Nabi Soleh, Oke, Nabi Isa nanti datang sebagai nabi nggak? Iya. Oke, Untuk berarti sana- masih ada nabi lagi nggak setelah Muhammad? Ya paling terakhir itu Nabi Muhammad. Nggak ada yang lain. Setelah Muhammad Sama, ada nabi nggak? Pokoknya yang diutus terakhir itu Nabi Muhammad. Nggak ada yang lain. Nabi Enggak, Isa pertanyaan itu saya, cuma disuruh Muhammad kan turun sudah juga. meninggal. Iya, sudah Oke, apa-apa. menurut logika Anda, setelah Muhammad meninggal ini tidak ada lagi nanti nabi yang datang, betul? Iya. Nyatanya datang nggak nanti Nabi Isa menurut keyakinanmu? Datang. Ah, berarti Itu siapa disuruh oleh Allah, nabi yang dikendaki datang oleh terakhir? Allah Subhanahu wa taala. Berarti siapa Nabi nabi yang Muhammad. datang terakhir? Nabi Muhammad. Bullshit dah, udah. Teman-teman, kalian sudah tahu rasanya bagaimana? Nah, inilah makanya teman-teman. Makanya kirimkanlah bodrek dan paramek. Memang gini bang. Abangnya kan agama Kristen. Agama Islam. Sebentar bang. Kayak ini apa itu toleransi saja lah. Ya tapi ya jangan kayak gitulah. Kayak Bang, menghina gitu kalau agama saya. kalau Muslim bahas Kristen, dakwah. Saya enggak. Kalau Dakwah, Kristen bahas Islam membenarkan. langsung Ya, bisa jadi toleransi dakwah lah, saya. Bang. Jangan begitulah bang, jaga persatuan lah. Bagaimana dengan orang Islam yang bahas-bahas agama Kristen? Coba. Tetapi kalau di agama saya, agama yang paling benar itu maaf ya, agama yang paling benar itu adalah agama Islam. Iya, itu Tapi iman agama Anda, Islam Bang. itu Kita bukan tidak berarti bahas itu itu. juga. Yang saya bahas, bagaimana dengan umat Islam yang membahas agama Kristen. Mau saya kasih contoh. Nih, saya balikan dulu kamera saya. Memang mereka ini minim informasi ya, teman-teman ya. Bang, ini apa ini?
Namanya apa ini kalau di bahasa Anda ini? Benarkah? Bukan. Namanya ini apa yang ditancepin di tanah ini namanya apa? Banner? Ya, Papan banner, reklame? banner. Iklan? Ya, banner. Oke, Bener, banner. Bang. Oke, banner ini dicetak ya di tukang sablon Ya. kan? Oke, lalu ditempel di jalan raya, betul? Ya, Oke, tulisannya apa, Bang? benarkah Bible dipalsukan? Benarkah Bible dipalsukan? Bible ini kitab sucinya orang apa, Bible Bang? dipalsukan. Kitab suci maksudnya? Bible ini yang dimaksud Bible ini kita pahami apa ini Bible ini? Yang dibaca, yang ditenteng-tenteng orang ke gereja, betul? Kurang tahu saya. Buset, kagak sucinya tahu. Kristen. Umur berapa, Bang? Umur berapa? Ya masih kuliah saya, mahasiswa. Ya Tuhan. Sarjana begini banyaklah di negeri ini. Tiada bedanya dengan roti. Aduh. Miris, Bang, nangis saya, Bang, ngelihat generasi penerus kayak begini, Bang. Gimana Anda ini kuliah sarjana kok begini? Aduh. Memang tidak salah, Bang, kata Iwan Fals itu, Bang. Aduh. Bagaimana mungkin Anda kuliah, Anda tidak tahu Bible itu apa? Pantes yang dimain jangan Bang main game terus, gimana bisa tahu apa-apa? Aduh. Terus gimana Bang? Maksudnya yang itu gimana? Baik, ini Bible itu yang kalau Anda lihat orang Kristen ke gereja, biasanya suka nenteng buku hitam gede tebel itu. Nah, itu Bible itu. Nah, di dalam kajian-kajian Islam, nih, sampai ditempel, Bang, di tengah jalan nih. Nih, benarkah Bible dipalsukan? Nih, perhatikan ya, apa tulisannya nih? Kita gedein. Nih ya. Oleh Haji Yudi Mulyana, STH, pakar teologi. Nih, acaranya nih, Ahad 27 Agustus 2017. Kalian duluan ini. Kita belum main TikTok, ya kan? Saya belum nongol-nongol di media sosial. Nih, siapa yang mengadakan acara nih? Teras dakwah, banyak nih. Bukan hanya teras dakwah nih. FMJ, nih. FUI ini banyak nih. Ini organisasi ormas-ormas Islam nih. Nih. Taman Surga nih kajiannya nih. Terasdakwah.com. Nih, Bang, ketika kalian bikin kajian nih obrolan mualaf tagar 3. Ketika kalian bikin kajian bahas Kristen, Bang. Itu namanya dakwah, saudara-saudara. Komentar-komentar. Saya yang Islam sejak lahir saja tidak bisa seperti para mualaf. Semoga Allah memberikan barokah dan rahmahnya kepada para mualaf. Ketika orang-orang Islam bahas Bible, dipajang, Bang, di jalan raya, ditulisin, benarkah Bible dipalsukan? Coba tulisannya, benarkah Quran dipalsukan? Demo kalian bersilit-silit, Bang. Coba pajang tulisan di jalan, obrolan para mantan Islam yang masuk Kristen, kemudian ditulis tulisannya, benarkah Al-Quran dipalsukan? Pajang di jalan, Bang. Tahu Anda reaksinya yang terjadi apa? Tahu nggak yang terjadi reaksinya apa? Kapolres datang, Kapolda datang, MUI apa segala macam datang. Langsung mengatakan, tulisan ini adalah tulisan yang menimbulkan disintegrasi. Ini tulisan tidak menghargai Bhinneka Tunggal Ika. Ini tulisan ini mencabik-cabik persatuan. Tapi kalau tulisannya benarkah Bible yang dipalsukan? Nggak ada orang yang ngomong itu, nggak ada yang nongol. Nggak ada.
memang benar Bang, memang benar. Apa Iya itu? memang benar, Bersama makanya saya saya itu bersuara untuk menyuarakan keadilan ini. Sampai banyak yang kapan kita ini mau dipalsukan. begini? Kitab Injil itu. Kitab apa Bang? Itu kan kitab Injil kan ya? Dipalsu-palsukan. Iya. Nah kan, bener kan? Kalau kitab Sudah suci saya Al-Quran itu kan bilang kan. dijajah tetap suci oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Saya Gimana? bukannya apa membanding-bandingkan, tapi saya ketika agama saya dihina, saya enggak kuat saya. Menghinanya di mana? Muhammad Ya, menyuruh contoh. menyusui pria yang dewasa, sudah saya tunjukkan dalilnya. Di mana saya menghinanya? Yaudah Bang, saya turun aja. Nah, gitu. Ampun. Oke, sudah? Bisa turun sendiri atau saya turunin? Makasih. Sama-sama, tuh kan. Sebenarnya nggak sampai hati juga, teman-teman. Tapi ini sebenarnya teguran loh kepada para pihak-pihak terkait, petinggi-petinggi negara ini. Kalau dibiarkan terus, itu kan akan memunculkan orang-orang seperti saya. Ketika saya jawab, kaliannya mewek-mewek. Tapi kalau kalian ngundang Zakir Naik, bahas Kristen, euforia kalian. Sampai teriak-teriak takbir kalian. Iya. Tapi bagaimana kalau ada Kristen yang menjawab? Mendadak kalian ngomong masalah kebangsaan. Itulah teman-teman. Sebenarnya saya itu rindu begitu loh. Rindu bagaimana kita ini bersama-sama, kita bermain bersama, membangun negeri ini bersama-sama. Tapi bagaimana kalau pemerintah membiarkan orang-orang Islam yang bahas-bahas Kristen? Masa saya mau diem terus? Tiap hari dibilangin Bible kamu dipalsukan. Yesus kamu itu menubuatkan Muhammad. Paulus kamu itu rasul palsu, itu melintir-melintir. Masa saya mau diem terus, saya nggak jawab-jawab, gimana? Tiap hari ngomong begitu kami diem terus. Kalau diem terus nanti seolah-olah benar. Kasihan adik-adik kami, kasihan generasi-generasi penerus Kristen kami. Generasi-generasi muda. Mereka menonton video-video kalian, nggak ada jawaban dari Kristen. Makanya saya buat video-video sanggahan sekaligus video-video counter, mengcounter kalian. Masa saya cuma jawab-jawab terus enak aja. Main catur, saya nggak bisa bertahan-tahan terus, saya juga harus nyerang. Gimana? Ya, seperti itu teman-teman. Ini memang seperti ini prosesnya. Jadi kalian terimalah kenyataan ini ya teman-teman ya. Oke, kita kasih naik ada Sarah Daisabon. Sarah Daisabon. Oh, hilang. Oh, masih. Sarah Daisabon. Kok nggak hilang, nggak muncul? Oke, kita kasih naik ada Rehan. Ya, Rehan. Selamat malam. Selamat malam. Hampir jam 12 nih teman-teman ya, udah setengah 12 malam. Ya Rehan, silakan nyalakan kamera Bang. Rehan? Iya. Ya, Bang Rehan Muslim Bang. Muslim. Muslim. Ya, silakan Bang. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Cuman satu pertanyaan dong, boleh nggak? Oh, silakan. Bukan mau melanjutkan yang tadi? Itu udah capek melihatnya juga. Iya, silakan. Apa yang mau Anda utarakan? Ini saya masih bertanya-tanya masalah di kitab Abang ya, boleh nggak? Boleh. Kalau Nabi Isa itu kan punya mamahnya ya? Punya ibu. Gak punya begitu. bapak gitu kan? Gimana? Gak punya bapak kan? Bapak biologis ya. Sama seperti di kitab kami gitu ya.
Nabi Isa. Isa lah gitu. Yang Itu dijelasin dong Bang kalau masalah kok bisa sih mohon maaf ya saya nanya dengan baik-baik gitu ya. Menurut di kami kan pola pikir kami gini, Nabi Isa kan sama seperti yang disembah sama abang itu kan. Silakan. Nah, dia kan menyusui sama melahirkan gitu ya. Itu di mana disebutkan bahwa dia disebut Tuhan gitu Bang? Mohon maaf ya saya bertanya seperti ini. Di Yohanes 13 pasal 13 ayat 13. Coba saya cek dulu ya. Hanya itu saja? Ya, itu aja sih Bang. Oke. Kok simpel sekali pertanyaannya Bang? Pertanyaannya itu terus. Masalahnya masih bertanya-tanya lah. Pola pikir abang kan lebih paham lah masalah gitu. Kan bidangnya juga. Iya. Jadi begini Bang, banyak orang tidak tahu Tuhan itu apa. Tuhan itu apa sih Bang? Seperti Tuhan lah gitu kan. Iya, Tuhan itu maksudnya ya Tuhan itu. Sesuatu yang kepadanya kamu menaklukkan diri. Kalau misalnya gini Bang, Anda tidak takluk kepada Allah, tidak taat, tidak mengikuti, tidak menjalankan perintahnya. Bisa nggak Anda dikatakan bahwa Allah itu Tuhan Anda? Gimana Bang? Belum dengar. Gini Bang, saya kan Kristen. Ya, siap. Menurut Islam, menurut Anda, menurut Al-Quran, apakah saya ini mempertuhan Allah? Menjadikan Allah sebagai Tuhan saya? Iya. Berarti saya menjadikan Allah sebagai Tuhan saya? Gini loh Bang, abang kan menyembah Yesus kan? Menyembah itu apa sih Bang? Gini-gini gitu. Gimana? Gini loh, jadi bahasanya bukan masalah gitu. Masalahnya nyembah Memang itu kita harus kayak mulai lagi dari nol kalau ngomong sama mereka. bukan begitu juga lah. Gini loh Bang, saya kasih tunjuk ya, saya kasih tunjuk. Gini, tidak semua orang itu menjadikan Allah sebagai Tuhannya. Setuju? Dari mana? Menurut Al-Quran. Di mana dalilnya Bang? Oke, coba buka surat Al-Jadsiyah ayat 23. Abangnya coba saya pengen tahu. Saya lagi yang buka. Aduh, kita ulang-ulang lagi nih teman-teman. Baik, saya tunjukkan ya Bang ya. Saya balik dulu kamera saya. Biar Anda tahu nih, mempertuhan, menjadikan sesuatu sebagai ilah atau Tuhan itu maksudnya gimana. Nih, sabar. Baik, ini surat Al-Jadsiyah ya Bang ya, ayat 23 ya. Oke. Oke, apa dikatakan di sini? Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Berarti ada nggak orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan? Iya. Ada. Nah, kalau dia menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, maka Allah jadi Tuhannya nggak kalau begitu? Coba lanjut lagi, coba terus nanti saya lanjutkan. Dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmunya, dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya. Maka siapakah yang akan memberikannya petunjuk sesudah Allah membiarkannya sesat? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Nah, terhadap orang-orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya, dikatakan mereka sesat nggak? Sesat. Sesat. Berarti yang dituhankan mereka Allah atau nafsunya? Kalau saya sih Allah gitu kan. Gini Bukan loh, Bang. Anda, ini loh. Apanya?
Yang dijadikan Gini loh, mereka Bang. sebagai Tuhan ini Dia- Allah atau dia hawa nafsunya? mengartikan seperti itu karena gini loh, ada manusia dia membawa hawa nafsu, terus bawa-bawa bahwa dia punya ilmu dan dia pengen disembah lah. Itulah Oke, yang berarti dia disebut dengan mempertuhan hawa nafsu. siapa? Apanya? Oke lah, Bang. Dia memperjelaskan bahwa Saya manusia kalau kasih kita dulu di kesempatan kepada muslim yang lain ya. Besok-besok nanti kalau Anda sudah berilmu datang lagi. Ya. Oke? Iya. Oke, baik. Saya turunkan ya. Inilah teman-teman ya. Memang banyak dari mereka ini yang tidak tahu begitu. Dan itulah yang saya katakan tiap hari. Alasan dia masih Islam, alasan orang-orang seperti itu masih Islam karena dia tidak ngerti agama Islam. IQ 65. Yuk. Aduh, berat seperti ini nih. Riyadi. Muhammad Riyadi. Kayaknya kemarin udah naik nih Muhammad Riyadi ini loh. Ya Riyadi. Halo Bang. Ya, halo Bang Mas Ya, Adis. silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Saya cuma mau tanya Mas Adis. Yang kemarin lagi. Satu aja. Gimana Bang Riyadi, Muslim kan? Jangan dibisu-bisukan Bang. Muslim kan? Muslim. Gimana Bang? Kok belum tobat-tobat juga? Saya mau tanya Bang, kenapa di Alkitab Anda iblis itu nggak mau menyembah Tuhan? Kenapa Bang? Nggak mau menyembah Yesus? Ya karena kalau iblis jadi nyembah Yesus, dia jadi pengikut Yesus. Iblis kan pembangkang, namanya saja sudah iblis, gimana? Lah padahal kan yang menciptakan kan Tuhan itu. Baik. Logika Anda kalau diciptakan oleh Tuhan, otomatis dia jadi pengikut Tuhan gitu. Yo saja gimana sih saya ikuti logika Anda langsung melintir kemana-mana. Gini, saya gunakan cara Anda berpikir. Menurut agama Anda, saya ini diciptakan Allah enggak? Ya di dunia sama seisinya itu ya diciptakan Allah semua. Bang, jangan kemana-mana dulu. Saya, menurut pandangan agama Islam, saya, Edis TV, diciptakan oleh Allah enggak? Iya. Ya. Apakah saya membangkang enggak kepada Allah? Kalau membangkangnya atau tidak kan saya belum tahu itu kan. Gimana sih? Tadi Anda bikin pertanyaan, iblis kenapa membangkang kepada Yesus? Karena menurut logika Anda, sesuatu yang diciptakan pasti mengikuti yang menciptakan itu. Ini logika Anda ini sudah menghajar dirimu sendiri loh. Gimana sih? Nggak mau menyembah Yesus, sedangkan iya iblis. Makanya yang tidak mau menyembah Yesus itu sama dengan golongan setan. Gimana sih? Gimana Anda ini? Menyembah iblis. Iblis itu adalah golongan-golongan pembangkang. Dari namanya saja sudah setan, artinya pemberontak, menentang. Itu namanya, arti setan itu menentang. Setan itu bahasa Aram, artinya menentang. Sesuatu yang membantah itu, membangkang, itu setan bahasa Aramnya. Nah, kenapa dia dikatakan setan? Karena dia pembangkang, pelawan begitu loh. Dia disuruh A tapi dia B, belok kanan dia malah belok kiri. Sama seperti begini. Kalau kita disuruh, hey, jangan mencuri. Lalu kita mencuri.
hei jangan korupsi. Lalu kita mencuri. Nah kita itu dari kacamata Tuhan itu setan. Pembangkang. Orang yang membantah. Berarti Anda ini, aduh sulit. saya minta Sebentar. Saya dulu. Saya tanya balik dulu sedikit. Gini. Di dalam Al-Quran, ketika Allah baru pertama kali menciptakan Adam, Allah berfirman supaya mereka sujud menyembah kepada Adam. Tahu ayat itu dalam Al-Quran? ya. Nah, kemudian tidak mau setan itu, betul? Ya. Nah, justru Allah menyuruh orang sujud menyembah kepada manusia, kepada Adam. Dan iblis tidak mau. Makanya dia diusir. Nah, sekarang saya kasih tahu. Anda tahu nggak bahwa setan itu sudah jadi orang Islam? Kata siapa? Nah, baik. Perhatikan ya. Saya akan tunjukkan bahwa setan yang mendampingi Muhammad itu sudah masuk Islam. Saya akan tunjuk ya. Saya balikkan dulu kamera saya. Memang banyak dari mereka ini tidak tahu tentang agama Islam ya teman-teman ya. Baik. Ini judulnya saja nih Bang. Setan bisa masuk Islam. Nah, perhatikan. Ya, semua itu bisa masuk Islam, Bang Edi. Ya makanya kalian itu satu rumpun, satu golongan sama setan. Perhatikan. Nih, saya kasih sebentar nih. Saya hilangin dulu iklan-iklannya ini ya teman-teman ya. Oke, baik. Saya akan tunjukkan hadisnya. Bagaimana ceritanya setan masuk Islam? Nih, saya bacakan hadisnya. Bentar ya. Bentar. Coba terlalu banyak iklannya ini. Aduh, iklan semua isinya nih teman-teman. Nih, hadisnya ya. Nih. Dalam hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, setiap orang di antara kalian telah diutus untuknya seorang korin, maksudnya pendamping dari golongan jin. Para sahabat bertanya, termasuk Anda, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, termasuk saya. Hanya saja Allah membantuku untuk menundukkannya sehingga dia masuk Islam. Karena itu dia tidak memerintahkan kepadaku kecuali yang baik. Jadi ada setan, ada jin korin ya yang mendampingi Muhammad dan dia memerintahkan melakukan yang baik. Dan ini menjadi dalil sebagian ulama untuk menyatakan bahwa jin non-muslim bisa saja masuk Islam. Jadi ada setan masuk Islam. Namanya kehidupan itu yo entah jin entah manusia yo bisa saja, Bang Edi. Iya, bagaimana mungkin setan masuk Islam dan dia membisikkan yang baik kepadamu? Nah, ya jin itu kan juga ada yang muslim, ada yang non-muslim. Jin ada yang muslim. Baik, artinya orang-orang Islam akan bersama-sama dengan jin dan para setan, betul? Ya enggak begitu, Pak Nah, Edi. gimana? Kalau bukannya gini, manusia kan juga ada yang Islam dan ada yang non-muslim. Ya di semua kehidupan yo enggak muslim semua. Oke. Tetapi ada juga setan yang muslim, betul? Ada. Artinya besok setan masuk surga bersama dengan orang muslim, betul? Siapa yang bilang? Ini gimana sih? Ini saya mau. Oke lah Riyadi. Ini sudah malam ini, harusnya orang udah tidur ini Andi.
Membikin orang nggak bisa tidur ketawa-ketawa nih. Oke ya, kita rehat dulu ya. Saya mau tanya satu lagi Bang Edis. Apa? Silakan. Kalau menyembah itu yang disembah tujuannya apa jalannya Bang Edis? Yang disembah. Nggak ada istilah-istilah kami itu nyembah-nyembah, tunggang-tungging itu nggak ada. Yang ada di tempat kami itu berbakti. Berbakti itu Iya. artinya melakukan atau hidup seturut dengan firman-Nya itu. Jadi contoh misalnya, kalau dibilang jangan berdusta, kalau dibilang jangan korupsi, nah kita ngelakuin itu, nah itu yang dimaksud di dalam tempat kami itu, beravodah atau berbakti. Bukan gini, gini, abis itu nyolong. Tahu Angelina, sebentar, tahu Angelina Sondak kan, tahu kan? Ya. Nah, Angelina Sondak kan masuk Islam, jadi mualaf, betul? Ya. Lalu pakai jilbab, hijab dong, menutup aurat, betul? Lalu dia begini-begini, betul nggak? Ya. Nah, setelah begini-begini dia korupsi nggak? Ya kan itu kan oknum. Nah, bukan itu dia makanya di dalam agama Islam yang dimaksud tugas. penyembahan itu tiada lain, tiada bukan adalah ritual gerakan-gerakan badan. Masuk surga. Kalau di Kristen nggak begitu, Bang. Makanya ketika Anda katakan menyembah, yang disembah siapa? Menyembah tuh. Bukan itu. Di dalam Kristen, bahasanya itu berbakti. Bahasa Ibrani-nya avodah. Bekerja untuk Tuhan. Apa yang dimaksud bekerja untuk Tuhan? Melakukan yang Dia suruh. Apa yang disuruh Tuhan? Jangan bersaksi dusta tentang sesamamu. Jangan mencuri. Jangan membunuh. Apalagi, jangan mengingini istri sesamamu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan lain-lainnya. Ketika itu kita perbuat, kita lakukan, kita hidup dengan prinsip-prinsip seperti itu, itulah yang dimaksud berbakti kepada Tuhan. Bukan tunggang-tungging. Ngapain? Habis nunggang-nungging juga nyolong. Makanya Bang, kalau Anda jadi orang Islam, Anda itu hanya melakukan gerakan-gerakan badan saja. Untuk apa? Begini-begini itu untuk apa? Terus gini-gini buat apa? Gunanya Berarti apa Bang, saya tanya? pengikuti Yesus itu berarti semua dosa itu ditebus Bang Edis. Lompat lagi ke sini, lompat satu-satu lah Bang, kita bahas sampai clear, sampai kelar. Satu pokok bahasan saja belum selesai. Coba sekarang saya tanya sama Anda Bang, setuju nggak Anda? Inti daripada menyembah Tuhan, bahasa Anda kan menyembah, saya pakai bahasa Anda. Itu bukanlah sebuah gerakan-gerakan ritual-ritual. Setuju nggak Anda? Islam kan menyembah itu kan sujud kepada Allah. Iya, kalau habis sujud nyolong, kalau habis sujud korupsi, itu menurut Anda esensial nggak? Mana yang esensial? Kalau kayak gitu kan nggak ada di Islam. Iya, Itu kan makanya saya bilang agama Islam itu tidak lebih daripada gerakan-gerakan ritual badan. Makanya kata Muhammad, barang siapa yang mengucapkan syahadat masuk surga, walau maling, walau berzina. oknum kayak gitu, bukan hanya Islam, goblok lu. Bang, Muhammad berkata, barang siapa yang mengucapkan syahadat masuk surga, betul? Betul. Walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, betul? Enggak. Bang, itu ada hadisnya. Ketika itu sahabat-sahabat itu terheran-heran, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Nih, saya tunjukkan ya. Kalau Anda nggak percaya ini udah sering saya putar nih. Perhatikan.
Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala al-jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala al-jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan. Datang sahabat bertanya, wa in zana, wa in saraf, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana, wa in saraf. Dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Berzina, Masuk surga. Gimana? Berzina, mencuri, masuk surga. Yang penting, saduana. Iman gitu doang. Makanya agama Islam itu tidak lebih daripada gerakan-gerakan mulut, gerakan-gerakan badan masuk surga. Gimana sih? Di Islam ketika mati nanti itu dosa sama pahala itu ditimbang, Bang. Tidak ada yang ngomong begitu. Dikatakan barang siapa yang mengucapkan syahadat masuk surga. Bang Edis, kamu nggak bakalan tahu kamu bukan Muslim. Gimana? Kamu nggak bakalan tahu kamu bukan Muslim. Dari mana logikanya? Kalau bukan Muslim nggak bakalan tahu ini loh. Semua itu sudah ada, sudah bisa kita akses. Sudah nggak perlu lagi kita nunjukin kartu perpustakaan nih, saya Muslim nih, boleh saya mengaksesnya? Enggak, semua sudah bisa diakses di internet. Informasi-informasi tentang agama Islam sudah bisa diakses. Bagaimana Anda mengatakan bukan Muslim nggak paham-paham? Muslim kalau mati itu nggak langsung masuk, Bang. Tapi ditimbang dulu mana pahala, mana dosa. Nggak kayak Yesus. Timbang pahala, mana dosa. Berarti kalau Bang Edis ngelakuin hal-hal yang tidak masuk akal, yang Ya bikin sudah. dosa, berarti Sekarang saya inilah ya. Misalnya ya begini Bang ya. Perhatikan Bang, saya tunjukkan kepada Anda sebuah gambar nih. Ya, sayangnya tidak ada di ini background-nya. Nih Bang, saya tanya sama Anda kalau sholat bener nggak kakinya kayak begini? Sama kayak begini? Yeah. Ini tahiyat awal, ini tahiyat akhir. Bang. Orang iso, lah kamu nyerong, kursinya iso lempeng ah. Noko priwek to son. Gawean iki aja ditinggal son. Wong lagi nyambet gawe kaya ditinggal. Wi Riyadi. Halo? Walah, son. Mbak ya aja ketinggal son. Lek gawe iki son. Oke, baiklah kita kasih turun ya teman-teman ya. Nah, itulah tadi teman-teman ya. Banyak mereka itu tidak tahu ya tentang agama Islam itu. Kalau tahu pasti ditinggalkan. Oke. Ini masih ada 85 orang nih teman-teman. Ini kalau saya turut-turutin nih teman-teman. Sampai pagi nih teman-teman. Gimana teman-teman mau lanjut? Mau terus? Udah jam 12 malam. Mau terus? Lanjut terus? Cukup? Cukup. Baik, cukup ya. Cukup. Nah yang lain bilang lanjut. Rehat. Ya teman-teman, di akhir acara seperti saya bilang ya teman-teman ya, saya Edis TV, di sini teman-teman ada program untuk mendirikan rumah apologet. Jadi kepada teman-teman Kristen yang senang dengan channel Edis TV, teman-teman bisa memberikan supportnya dengan cara ikut berpartisipasi untuk mendirikan rumah apologet di sini teman-teman ya. Mudah-mudahan akhir tahun ini teman-teman kita ada rumah apologetnya. Di mana Bang kalau ingin mau mensupport Bang? Nih. Saya turunkan dulu nih ya. Hati-hati teman-teman ya mengenai akun-akun palsu sekali lagi teman-teman ya. Bagi teman-teman yang ingin mensupport Edis TV, teman-teman bisa memberikan support atau kolekte ya. Kolekte untuk rumah apologet di sini. Silakan teman-teman tangkap layarnya. Ditangkap.
Nanti kalau teman-teman ada berkat berlebih, teman-teman bisa support di situ ya. Seperti itu. Sampai karena kita ini belum ada tempatnya, teman-teman. Kalau misalnya tidak terkumpul nanti di akhir, sebenarnya saya itu tidak mau pindah dari tempat ini karena di sini itu kan luas ya tempatnya. Cuman di daerah lain yang jauh di sana itu murah-murah begitu. Udah cukup, itu dananya sudah cukup kalau kita pergi ke tempat lain. Begitu. Tapi saya itu pengennya itu yang di sini. Karena di sini itu sudah menyatulah dengan teman-teman di sini, sudah jadi keluarga sendiri gitulah gitu. Artinya kita udah punya komunitas, udah jadi keluarga sendiri begitu. Jadi bayangkan kalau kita pindah tempat lagi, kita harus mulai lagi, cari komunitas baru lagi, cari teman baru lagi. Capek. Makanya maksud saya itu jangan pindah gitu loh dari sini. Gitu teman-teman. Saya harapkan akhir tahun cukup lah ya untuk mengambil satu tempat di sini yang kita jadikan tempat rumah apologet gitu. Sekaligus juga rumah kediaman, sekaligus juga rumah produksi. Kita memproduksi konten-konten, bikin segala macamnya. Pokoknya yang berkaitan dengan apologetika. Ya, seperti itu. Saya harapkan sebenarnya bisa di sini tanpa harus pindah ke tempat lain, ke kebun hutan sana biar murah. Ada tapi hutan sana murah ada, tapi tinggal di hutan sendiri. Kan merana teman-teman. Ya, jadi makanya teman-teman support ya, support di sini. Kalau kita ada kolekte pendirian rumah apologet, silakan teman-teman support di sini. Ada memang ya, tapi jauh begitu. Kalau kita mau cari tempat yang murah gitu. Tapi di sini itu terkenal mahal teman-teman. Mahal bener di sini itu. Mahal banget. Kalau di Konoha teman-teman, uang yang sama begitu ya, itu bisa dapat kita. Di sini masalahnya nggak ada begitu. Masalahnya nggak ada yang dijual sekecil seperti di Konoha. Kalau di Konoha kan kecil-kecil gitu, ada 100 kali 100 meter gitu kan. Tanah atau bangunan gitu. Walaupun di Konoha juga udah mahal-mahal ya. 100 kali 100 meter itu di Konoha itu harganya sudah, apalagi kalau yang di kota-kota itu bisa sampai 1 M bisa sampai itu. Sekarang rumah-rumah itu udah mahal banget di Konoha. Kalau di sini nggak ada 100 kali 100 itu tanah, ukuran tanah. Adanya seperti lapangan bola kalau di sini. Itu susah nyarinya teman-teman. Ya proses lah ya. Proses. Mudah-mudahan lah kita dapat. Mau satu lagi? Mau satu lagi? Ini langsung 15.000 orang tuh. 5.000 orang langsung ngiprit. Memang kalau saya ingin kalian banyak ngiprit teman-teman. Kadang-kadang orang itu maunya nonton saja. Kalau saya nggak siaran ya, bang, ayo bang siaran bang, kok nggak live bang? Nulis live aja nggak bisa. Kalau live itu kan tulisannya LIV